Halo semuanya, selamat datang di Radio Tanpa Nama, sebuah channel yang akan membawamu ke cerita-cerita horor yang mungkin tak ingin kamu dengar sendirian. Jika kalian suka dengan cerita-cerita horor seperti ini, tolong bantu channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan malam ini kita akan melanjutkan sebuah kisah dari ketiga orang anak muda yang nekat mancing pada saat malam satu suro. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hal yang aku kira hanya mimpi buruk ternyata benar terjadi. Johan hilang. Aku berdiri terhuyung setelah mendengar kabar itu dari ibu. Dan saat kulangkahkan kaki, dunia terasa berputar. Sejak itu, aku tak bisa berbicara lancar. Kata-kataku patah, nafasku pendek. Saat kututup mata, aku kembali ke dermaga itu. Pebayangan hitam yang berdiri di tengah kabut. Kesuara gamelan yang bermain sendiri di antara rimbunnya bambu. Aku tak bisa cerita kepada siapapun, bahkan pada ibuku yang terus mengusap punggungku dan berkata, "Sabar ya Le." Malam itu, warga desa berkumpul di balai, bukan untuk rapat biasa, tapi untuk tirakatan. 7 orang duduk bersila, mereka puasa berbicara dan memegang dupa yang belum dinyalakan. Di tengah lingkaran, kepala kerbau, kendi air, dan boneka dari jerami. Aku dan Bowo duduk di kejauhan. Kami dihindari, dianggap pembawa sial. Tapi aku dengar bisik-bisik itu. Ini bukan hilang biasa. Johan kesurupan sebelum hilang. Lalu seorang sesepuh berkata, kalau malam suro dia masuk ke sungai, maka ia akan ikut bergantian jasad. Kita harus panggil dan jaga sebelum dia ditelan sepenuhnya. Saat dupa dinyalakan, lampu desa langsung padam. Suasana seketika hening. Bahkan suara serangga pun lenyap, seperti dicekik oleh kegelapan yang begitu pekat. Di tengah kepanikan dan ketakutan itu, seorang perempuan tua datang perlahan melangkah ke tengah kerumunan. Semua orang memberinya jalan. Lalu ia berkata, "Malam ini kalian butuh lebih dari sekedar doa." Ia adalah Mbah Semi, perempuan buta yang tinggal di pinggir hutan bambu. Ia menyentuh telur ayam kampung di atas mangkuk tanah liat, dan dalam sunyi telur itu retak. Anak itu belum mati. Lalu Mbah Semi melanjutkan, tapi jiwanya tidak lagi di sini. Kalau kalian ingin dia kembali, kalian harus bicara pada yang mengambil. Lalu beberapa orang sepuh memutuskan untuk melakukan semedi di atas bukit kecil, tempat tua yang disebut warga sebagai Patilasan Ki Jagaraga. Konon dulu, itu tempat orang belajar ilmu penjaga alam. Sekarang sudah ditumbuhi ilalang tinggi dan rumput liar. Mereka membakar menyan, menabur bunga 7 rupa, dan berdoa dalam bahasa kuno yang tak kupahami. Aku hanya berdiri dari kejauhan, tapi entah kenapa tubuhku menggigil, seperti ada yang menatap dari kegelapan. Tiba-tiba seorang sepuh pingsan. Akhirnya karena beresiko, warga desa memutuskan untuk menghentikan semua itu dan akan melanjutkannya besok malam. Kami semua pulang tanpa tanggapan apapun. Dan malam itu aku tak bisa tidur. Ada suara gamelan, sangat pelan, seolah dari jauh tapi mengarah ke rumahku. Aku tutup telinga, tapi suara itu justru semakin dekat. Di bawah tempat tidurku, aku melihat lumpur basah, dan ketika aku tarik selimut, ada tali pancing Johan di sana. Aku tak tahu apakah ini hanya halusinasi, tapi aku tahu Johan mungkin dipanggil, tapi aku mungkin mulai dijemput. Pagi harinya warga geger. Di tepi sungai, tepat di bekas tempat Johan biasa duduk memancing, mereka menemukan boneka kecil dari tanah liat dan lumpur, memakai pakaian kain merah. Di matanya tertancap 2 duri, dan mulutnya dililit benang hitam. "Itu bukan buatan tangan manusia," kata salah seorang warga.
Lalu warga memasang sesajen di tepi sungai. Mereka mulai menyebut sungai itu dengan nama aslinya, meski dengan suara berbisik, Sungai Raksapati. Malam itu langit tiba-tiba terang seperti senja, meski sudah hampir tengah malam. Di tengah balai desa, Mbah Semi berdiri memanggil namaku. "Arif, kamu harus ikut." Aku dibawa ke tengah lingkaran dupa dan bunga, diperintahkan duduk dan memejamkan mata. "Kamu yang terlahir melihat Johan, jadi kamu harus memanggilnya," kata Mbah Semi. Mereka menyuruhku mengucapkan sesuatu, sebuah nama yang tak boleh disebut. Dan ketika nama itu terucap dari mulutku, tanah di bawah kami bergetar. Asap dupa menebal membentuk pusaran tipis di atas lingkaran bunga. Angin yang semula berhenti tiba-tiba berembus kencang. Daun-daun berputar. Suara gamelan samar mulai terdengar dari kejauhan. Mbah Semi tetap berdiri tegap di sampingku. Tangan kirinya menggenggam keris kecil, tangan kanannya memegang kendi berisi air kembang. "Jangan buka mata. Apapun yang kau dengar, apapun yang memanggil, tetap pejamkan mata sampai aku memanggil namamu kembali," ucap Mbah Semi. Tapi aku mulai mendengar suara Johan. "Rif, Rif, tolong, aku di sini." Suaranya terdengar pilu, penuh derita. Aku hampir membuka mata, tapi mendadak dari arah tepian lingkaran terdengar tawa cekikikan pelan. Tawa itu bukan suara Johan, itu sesuatu yang lain. Mbah Semi mulai merapal mantra. "Sadurunge lintang kedep, sadurunge jagat ganti, balikno sukmo sing ilang, aja nganti kecantol swarga lan neraka." Tubuhku terasa berat, seolah tangan-tangan dingin menarikku dari dalam tanah. Lalu kayu-kayu penyangga balai desa roboh, tapi Mbah Semi tetap tak bergeming. Dan sekelebat bayangan putih melintas di hadapan kami. Sosok itu tak berwajah. Tubuhnya seperti menari di atas udara. Semua seketika membeku. Namun Mbah Semi berteriak lantang, "Tutup mata! Semuanya jangan lihat." Aku memejam sekuat tenaga. Air mata menetes tanpa aku sadari. Perlahan aroma dupa mulai menipis. Suara Mbah Semi kembali terdengar pelan, jauh lebih lembut. Sudah. Untuk malam ini kita sudahi dulu." Aku membuka mata perlahan. Johan belum kembali. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat wajah Johan, tapi matanya kosong dan tubuhnya basah berlumuran lumpur. Kadang aku merasa dia berdiri di pojok kamar, menatapku dalam diam. Ibuku mulai menyadari ada yang salah, tapi ia hanya menempelkan daun sirih di jidatku sambil berbisik, "Kalau kamu diganggu, jangan ajak dia bicara ya, Le." Tapi bagaimana bisa kalau dia terus memanggil namaku? Pagi itu Bowo datang ke rumahku. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia tidak bisa tidur sejak semalam. "Aku gak kuat, Rif. Semalam aku lihat Johan di depan rumah. Dia ketok jendela, tapi pas ku buka cuma ada lumpur." Lalu ia gemetar saat berkata, "Terus gimana? Aku gak kuat kalau kayak gini terus." Tapi aku hanya terdiam. Dan tak lama setelah itu Bowo pulang. Dan malam berikutnya Mbah Semi datang ke rumah kami ditemani 2 orang sepuh. Di tangannya ia membawa batok kelapa berisi minyak, bunga kenanga, dan rambut manusia. "Kalau memang kau ingin dia kembali, kau harus ikut ke tengah pematang tengah malam. Kita akan lakukan ritual narik sukmo." Aku hanya mengangguk meski tubuhku merinding ketakutan, karena aku tahu yang kupanggil bukan cuma Johan, tapi semua yang ikut membawanya pergi. Lalu tengah malam, aku duduk di tengah lingkaran bunga dan kemenyan, dikelilingi 4 obor yang menyala redup. Mbah Semi menggambar simbol aneh di dahiku dengan arang dari pembakaran dupa. Panggil namanya, katanya. Aku ucapkan perlahan, "Johan, Johan, Johan." Lalu tanah bergetar, api obor berkedip liar, dan di atas air sawah yang tenang, Johan muncul, berdiri membelakangiku. Mbah Semi langsung berkata, "Sukmanya belum bisa ditarik penuh. Ada syarat yang belum terpenuhi."
kata Mbah Semi. Apa Mbah? Kataku. Dia memandangku lama. Seseorang harus menggantikannya. Pilihlah dua. Kau bisa menukar jiwamu atau membiarkan dia tinggal di sana, kata Mbah Semi. Angin berputar aneh malam itu. Dari kejauhan, suara tangis perempuan terdengar, bukan dari desa, tapi dari arah hutan bambu di dekat Sungai Siluman. Aku menatap bayangan Johan di atas air. Ia tidak bicara, hanya menatapku. Dan entah dari mana, Bowo muncul. Ia berdiri di tepi pematang, menatap kami semua lalu berkata, "Kalau memang harus ada yang menebus, biar aku." Tapi aku langsung berdiri. "Tidak!" Aku menatap Mbah Semi dan berkata tegas, "Kami datang bertiga, dan kami harus pulang bertiga." Sesepuh yang duduk di belakangnya menggeleng pelan, tapi Mbah Semi tersenyum samar. "Kalau begitu, kita akan uji kekuatan hatimu, Le." Ia menabur garam dan bunga ke arah sawah, lalu menyuruhku duduk di dalam lingkaran. "Kalau kamu memang terikat dengannya, panggil dia dari tempat tergelap," kata Mbah Semi. Suara gamelan kembali menggema, lalu perlahan berubah menjadi suara air dan tangisan. Aku merasa tubuhku tenggelam, bukan ke air, tapi ke sesuatu yang lebih dingin. Dari kegelapan, aku melihat Johan berdiri sendirian, terikat dengan rantai lumpur. "Han, pulang Han." Ia hanya menunduk. "Aku takut, Rif. Aku gak tahu jalan pulang." Lalu aku mengulurkan tanganku. "Ayo, kita cari jalan bareng." Saat tanganku menyentuh tangannya, dunia sekeliling gemetar. Suara gamelan meledak, dan cahaya putih menyilaukan muncul. Lalu setelah itu, aku terbangun di pangkuan ibuku. Bowo menangis sambil memegangi tanganku, dan di sebelahku, tubuh lain juga terbaring. Johan, tubuhnya lemas, tapi matanya terbuka. "Arif," bisiknya. Aku menangis, Bowo pun juga menangis menjadi-jadi. Mbah Semi menepuk punggung kami lalu berkata, "Kalian sudah lewat batas, tapi tidak semua yang masuk ke sana bisa pulang," kata Mbah Semi. Aku bertanya, "Apa yang buat kami bisa, Mbah?" Mbah Semi menjawab sambil tersenyum, "Karena kalian tidak saling meninggalkan." Akhirnya, malam itu semua kembali dengan perasaan lega karena Johan telah selamat. Tidak ada lagi suara gamelan. Sungai kembali tenang. Kabut tipis masih datang setiap pagi, tapi kini tanpa bisikan dan bayangan. Warga mulai berani keluar malam, tapi mereka tidak pernah menyebut peristiwa itu, seolah mereka semua memilih untuk melupakan. Hari berikutnya, Johan duduk di bangku depan rumahnya, menatap kosong ke arah sawah. Tubuhnya sembuh, tapi jiwanya belum. Kadang ia bicara pelan, seperti berbisik pada sesuatu yang tak terlihat. Kadang ia menangis tanpa sebab, tapi aku tahu dia berjuang untuk pulang. Dan dia belum selesai. Mbah Semi datang membawa air dari 7 sumber. Ia menyuruh Johan duduk bersila dan mengusap wajahnya dengan air itu sambil melafalkan mantra. Setelah itu Mbah Semi berkata, "Rohnya sudah kembali, tapi bayangannya masih ikut." Suatu pagi, aku kembali ke dermaga itu hanya untuk melihat tali pancing yang tergulung rapi terikat di salah satu papan kayu. Padahal kami tak pernah kembali sejak malam itu. Di bawahnya ada cap telapak kaki kecil yang mengarah ke air, seolah sesuatu masih mengintai. Aku tidak cerita ke siapa-siapa, tapi malam itu aku menulis buku harianku. Kami memang bertiga saat berangkat, dan kami bertiga juga saat kembali. Tapi aku tidak yakin apakah kami adalah orang yang sama. Beberapa bulan berlalu, kehidupan kembali seperti semula. Tapi satu hal berubah. Warga desa tidak lagi menyebut Sungai Siluman. Mereka menyebut nama secara utuh, dengan rasa hormat dan ketakutan yang jujur. Sungai Raksapati. Nama yang dulu disembunyikan, nama yang kini diakui. Karena mereka tahu melupakan adalah membuka celah bagi
terulangnya bencana, aku mulai menulis tentang malam itu. Bukan karena ingin dikenal, tapi karena aku takut melupakan. Setiap kalimat terasa seperti melangkah ke dalam kabut tipis. Bowo kembali seperti dulu. Johan mulai tersenyum, walau belum bisa tertawa. Dan aku masih sering menatap dermaga tua itu dari kejauhan. Kadang bertanya, apa yang sebenarnya kami lihat? Apakah itu dunia lain? Atau sekedar pantulan dari sisi gelap diri kami sendiri? Di sebuah sore yang tenang, aku duduk bersama Johan di bawah pohon randu. Kami tak banyak bicara, hanya diam sambil menikmati angin. Tiba-tiba ia berkata, "Apa menurutmu semuanya sudah selesai?" Aku diam sejenak, lalu menjawab, "Aku rasa yang penting kita sudah kembali." Lalu ia berkata pelan, hampir seperti gumaman, "Tapi kadang aku masih dengar suara itu di telingaku." Aku menoleh. Ia tersenyum, tapi matanya basah. Dan saat itu aku sadar, tidak semua luka itu harus hilang. Ada yang cukup dengan kita pahami. Malam itu aku bermimpi. Kami bertiga duduk di dermaga, memancing dalam diam. Tapi di seberang sungai ada sosok lain. Seorang perempuan menari tanpa wajah di bawah cahaya bulan. Tapi kali ini kami tidak takut. Kami hanya saling menatap. Dan saat aku bangun, aku tahu satu hal. Kami tidak akan pernah melupakan malam itu. Tapi kami juga tidak akan membiarkannya menghancurkan hidup kami. Dan kami bertiga telah kembali.